Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua bahwa jika seorang hamba meninggal dunia, ada 3 perkara yang akan selalu dibawa hingga nanti bersama-sama di alam kubur. Sementara amal yang lain hilang, ada 3 hal yang akan menjadi penolong kita. Yang pertama adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Memang anak merupakan investasi yang paling berharga bagi orang tua. Anak yang dididik dengan benar, yang selalu diingatkan akan tauhid, akan syariat, akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sebagai orang tua yang telah memahami agama, sudah selayaknya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itulah tema besar dalam Cahaya Hati Indonesia yang akan hadir membersamai Anda hari ini dari Masjid Jami Al-Mabrur, Tambun, Bekasi. Dengan tema besar, Anak sebagai Tabungan Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati Indonesia kembali hadir di tengah segala aktivitas Anda, menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang saat ini Anda kerjakan. Dan insya Allah Cahaya Hati Indonesia akan ditemani oleh 2 guru yang luar biasa. Yang pertama Ustadz Amir Faisal dan yang kedua ada Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa lihat juga di Cahaya Hati Indonesia _inews untuk Instagram dan juga Twitter di @chi_inews apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai Cahaya Hati dalam episode-episode berikutnya. Pemirsa, di awal tadi saya sudah mengingatkan bahwa anak merupakan investasi yang sangat berharga bagi orang tua. Orang tua muslim sudah selayaknya mendidik anak-anaknya memahami agama. Tema besar kita yaitu anak sebagai tabungan akhirat. Dan selain guru-guru kita juga ditemani oleh gadis kecil yang luar biasa. Ada Kaila Nur Syafwa yang insya Allah juga akan membersamai kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tausiah, mari kita dengarkan yang pertama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh adik Kaila yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 133. Silahkan Kaila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jemaah sekalian yang hadir dalam kesempatan ini di Masjid Al-Mabrur, semoga Allah berkahi kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mendengar suara yang sangat menyentuh hati. Barusan Abi Amir merinding sekali. Tiba-tiba bulu kuduk berdiri ketika mendengar suara Ananda Kaila yang begitu indahnya membacakan Al-Quran. Ibu-ibu bahagia mendengar suara yang indah itu?
Bahagia sekali. Lebih bahagia lagi ibunda yang melahirkan Ananda Kailah. Subhanallah. Suatu saat di hari kiamat nanti kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah persaksian. Apa alasan kita untuk berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa baca Quran. Ya Allah, aku tidak sempat baca Quran. Ya Allah, aku sibuk dan kesibukanku ya Allah. Ya Allah, aku sibuk berdagang ya Allah. Enggak sempat aku baca Quran. Tidak bisa aku baca Quran." Tiba-tiba Allah hadirkan, ini hambaku tidak bisa melihat, bisa baca Quran. Apa alasanmu? Kamu punya dua mata, bisa melihat, tidak bisa baca Quran? Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia rahasia. Ketika Nabi Adam alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa di antara keturunanku ada yang serba terbatas, tidak bisa melihat, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki?" Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, kita menyaksikan di Ka'bah ada seorang tidak punya kaki, dia bertawaf di Ka'bah, dia bersa'i di tempat sa'i. Suatu saat di hari kiamat Allah akan datangkan kepada orang yang malas datang ke masjid, "Kenapa kamu tidak datang ke masjid? Ini hambaku tidak punya kaki datang ke masjid." Bapak Ibu rahimakumullah, jangan seringkali mencari alasan untuk menghindar dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya sang anak. Adakah yang lebih mahal daripada anak? Coba ngacung, siapa yang anaknya bisa dijual? Ada seorang mau beli 5 triliun, ada yang mau ngacung? Ada yang mau ngacung? Tidak ada yang mau. Benar? 5 triliun? Tidak ada. Ibu, kalau ibu punya uang 5 triliun, mau enggak ibu dititipkan ke pembantu? Halo? Datang pembantu, pembantu, ini aku punya uang 5 triliun. Titip ya sama kamu, mau enggak? Mau enggak? Sekarang banyak enggak ibu mau nitipin anak ke pembantu? Lebih mahal mana? Ternyata seringkali kita meremehkan anak. Seringkali kita mengabaikan anak. 90% di Indonesia orang tua menitipkan anak-anaknya ke pembantu. Halo? Mana lebih sayang? Pembantu atau ibu kepada anaknya? Pembantu bekerja berdasarkan uang. Pembantu bekerja berdasarkan gaji. Tapi ibu menjaga anak berdasarkan cinta. Lebih mahal mana? Cinta atau uang? Lebih mahal cinta. Ini yang berbahaya. Kalau ternyata 90% kaum ibu menitipkan anaknya ke pembantu, berarti generasi masa depan bangsa akan melahirkan anak-anak yang ternyata hidupnya adalah dibesarkan oleh pembantu. Bukan generasi ibu, bukan kasih sayang ibu, tapi mereka adalah generasi yang besar dari pembantu-pembantu. Halo? Mengerikan enggak? Mengerikan enggak? Mengerikan ibu. Kita seringkali mendengar hari-hari ini, di sana tawuran, di sana tawuran, di sana mabok, di sana berzina. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata banyak anak kehilangan kasih sayang ibunya. Tiba-tiba anak itu datang dari sekolah, "Mama." Mamanya sibuk dengan HP. "Mama." Mamanya tidak mendengar suara anaknya, terus bermain HP. "Mama, lihat wajahku." Mamanya tetap sibuk dengan HP. Disingkirkan tuh anaknya. Anaknya langsung mengambil wudhu. Dia berdoa, "Ya Allah,
Jadikan aku HP ya Allah, sehingga nanti aku dilihat oleh mama setiap saat. Ya Allah, jadikan aku HP ya Allah, sehingga aku dibawa kemana-mana. Kemana mama pergi, dia bawa HP ya Allah. Ketika mamaku lupa HP-nya, sudah jauh berjalan masuk tol, dia muter balik ya Allah. Tapi kalau aku ditinggal di rumah, gak pernah mama muter balik untuk menjemputku. Malah dia telepon aku, naik Gojek ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagaimana mendidik anak. Suatu hari Rasulullah sedang bersujud bersama para sahabat. Imamnya Rasulullah, sahabat bersujud di belakangnya. Ternyata sahabat menunggu, kok Nabi tidak bangun-bangun dari sujud. Terus lama sekali, 10 menit masih sujud, 15 menit masih sujud. Sahabat ada yang ngintip, ada apa? Oh ternyata dia di punggung Nabi sedang bergendong sang cucu Hasan dan Husain. Nabi menunggu kapan Hasan turun dari punggungnya. Disangkanya sang kakek ini Rasulullah SAW, dia mengajak main kuda-kudaan. Pas lagi sujud, Hasan dan Husain keluar dari rumah Nabi, kakeknya sedang bersujud, disangkanya mengajak main kuda-kudaan. Langsung bermain di punggungnya dan tidak mau turun. Dan Nabi tidak bangun dari tempat sujudnya, kecuali setelah Hasan dan Husain turun. Masya Allah, kalau kita yang sujud, ada anaknya di punggungnya, diapain kira-kira? Turun. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang anak, kepada sang cucu, bahwa kita hendaklah membuktikan sebagai orang tua yang sayang kepada anak. Hari-hari ini kenapa kok banyak anak-anak rusak? Kenapa? Karena anak kehilangan ayah. Aku sibuk tahu, aku cari nafkah tahu, kau yang menjaga wahai istriku. Istrinya sibuk juga, akhirnya diserahkan kepada orang lain, dititipkan kepada tetangga. Mengapa anak rusak? Dia hilang figur ayah. Wahai para ayah, kalau sayang anak, sempatkan duduk bersama anak, pandang wajahnya, peluk itu anak. Wahai ibu, sesibuk apapun, temui anak kita, peluk anak kita, pandang wajahnya dengan sepenuh hati kita. Anak akan merasakan bahwa ayahnya hadir sekalipun hanya 5 menit. Ayahnya nampak di mukanya sekalipun hanya sekian menit. Sang ibu hadir dalam hatinya sekalipun hanya sekian menit. Inilah yang membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mempunyai harga diri. Pak Ustadz, mengapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita terhadap anak yatim? Karena anak yatim kehilangan figur ayah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan orang-orang yang bertanggung jawab supaya menjadi ayah-ayah mereka. Anak yatim tidak termasuk dalam asnafuz zakah. Kenapa? Karena ada yatim yang kaya. Makanya tidak ada dalam asnafuz zakah orang-orang yang mendapatkan zakat, tidak ada anak yatim. Wal yatama, tidak ada. Kenapa? Karena ada yatim yang kaya. Kenapa Allah perhatian kepada anak yatim? Mengapa Rasulullah perhatian kepada anak yatim? Sampai bersabda, Ana wakaful yatim kahatain. Aku bersama anak yatim seperti 2 jari ini, nanti surganya berdampingan. Kenapa? Karena ingin hadirnya figur dari rumah. Figur ayah, figur ibu hadir dalam diri anak. Inilah pendidikan yang paling mahal dalam rumah tangga. Kalau sayang anak, buktikan. Ayo yang mendidik anak kita orang tua. Banyak para ulama menjadi ulama karena orang tuanya. Banyak orang cerdas menjadi cerdas karena orang tuanya. Inilah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Inilah pesan Nabi Yakub menjelang wafat yang barusan kita dengar bacaan Ananda Kailah. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau kalian hadir di hari wafatnya Nabi Yakub,
kalian akan mendengar Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah ini? Bukan berkata, "Anakku, kira-kira kamu makan apa nanti kalau aku mati?" Bukan itu. Tapi apa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi kita semua insyaAllah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama dari tausiah Ustadz Amir Faisal yang pertama ini adalah bahwa ternyata bukan hanya anak-anak yang harus berakhlak kepada orang tua, namun sebagai orang tua juga harus memiliki akhlak kepada anak-anak, utamanya dalam mendidik, membesarkan anak hingga menjadi anak yang berguna. Tetap bersama kami, Ustadz Amir Faisal akan melanjutkan tausiahnya sesaat lagi dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Amir sedang buka surah. Dalam Al-Qur'an ada satu surah, kisah seorang ayah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah ini bukan nabi, dia orang soleh. Dalam Al-Qur'an Allah sering menceritakan orang-orang yang sukses pada zaman dahulu. Rata-rata yang Allah ceritakan adalah para nabi. Makanya ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Hud yang kita tahu semua. Ada surah Nuh yang mereka adalah berjuang untuk membimbing manusia supaya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, dia bukan nabi, dia hanya seorang ayah. Dia orang soleh dan dia ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hadir sebagai ayah di depan anaknya, dan dia berpesan dengan pesan-pesan yang luar biasa yang oleh Allah diabadikan dalam satu surah. Itulah surah Luqman, dan ayah ini bernama Luqman. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Menarik sekali. Pertama, Luqman mengingatkan, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Mengapa? Sebab di alam ini, di alam semesta ini hanya Allah satu-satunya Tuhan. Selain Allah hanya makhluk. Kepadanya kita bergantung. Kepada Allah kita bergantung. Kepada Allah kita berdoa. Kepada Allah kita bersujud. Itulah namanya tauhid. Yang merusak tauhid berbuat syirik. Kalau kita sakit, minta pertolongan kepada siapa untuk berobat? Kepada Allah. Karena Allah Asy-Syafi. Pak Ustadz, aku datang ke dokter. Ya, itu usaha. Tapi jangan yakin bahwa yang menyembuhkan adalah dokter. Dokter hanya berusaha. Makanya dokter seringkali angkat tangan. Maaf Bapak Ibu, aku hanya sampai di sini. Nyawa Bapak tidak bisa ditolong. Sudah selesai. Dokter hanya mampu berusaha mencari sebab. Siapa tahu sebab yang dia pilih tepat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mintalah kepada siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Yang kedua, Luqman berpesan bahwa agar engkau berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepada orang tua. Sekarang lagi musim, banyak anak menjadikan orang tua pembantunya. Sok dia berkarir, sok cari nafkah, lalu kemudian orang tuanya dijadikan pembantu. Ini tidak baik sebagai seorang anak. Ibu sudah melahirkannya, lalu kemudian direndahkan, dianggap dia pembantu, dianggap dia jongus. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak baik seorang anak berakhlak seperti ini. Makanya di antara yang Rasulullah sebutkan bahwa
nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan muncul tanda-tanda di akhir zaman. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha. Ternyata majikannya anak dan ibunya jadi pembantunya. Yang selanjutnya, Luqman berpesan kepada anaknya, tegakkan solat, aqimis solah, dan perintahkan orang-orang melakukan kebaikan, wa'mur bil ma'ruf. Tapi jangan berhenti di memerintahkan kebaikan, tapi juga cegah jika ada kemungkaran, wanha 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Pak Ustadz, aku melihat tuh tetanggaku mabok, jangan diam. Bawa dia, tegur dia, ajarin dia, karena dia sedang berbuat dosa. Pak Ustadz, temanku berzina, cegah dia, itu dosa besar, jangan dilanjutkan. Makanya jangan diam seorang mukmin ketika melihat kemungkaran. Juga Luqman menasihati agar kita bersabar. Wasbir ala ma asabak. Hidup ini penuh dengan ujian. Jika kita diuji dengan ujian-ujian, sabarlah. Jangan sampai kemudian kita mengeluh lalu berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa sih Allah kok begitu ya? Padahal aku sudah sholat tahajud, aku sudah sholat duha, kok masih aku miskin? Tetanggaku nggak pernah sholat, kok semakin kaya? Kenapa sih? Kok Allah begitu? Jangan seperti itu kita menyikapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah. Senang ujian, sulit ujian, dua-duanya sama-sama ujian. Yang lolos dialah yang bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, kata Luqman. Wala tusair khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Siapa sih kita? Kok sombong? Punya apa sih kita? Yang kita punya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sombong? Baru diberi kekayaan sedikit sudah pamer seperti orang hebat. Tidak, dia punya seperti itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan sampai mengangkat suara. Mengangkat suara dalam arti dia di depan orang tua membentak-bentak, kepada istri membentak-bentak, kepada anak membentak-bentak, mengatakan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada istrinya, kepada anaknya. Ini adalah seorang yang kurang baik. Luqman berpesan tentang tauhid. Luqman berpesan tentang akhlak. Betapa luar biasa. Apa Allah merekam tentang Luqman? Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sungguh suara yang paling buruk adalah suara keledai. Siapa yang pernah dengar suara keledai? Belum pernah. Bapak Ibu, kalau kita pernah mendengar suara keledai, suara yang paling buruk. Tidak enak dengar. Ini Luqman memberikan nasihat ini. Kita dengarkan. Ananda Kailah membacakan nasihat Luqman yang luar biasa ini. Silakan Ananda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya intaku. Ya bunayya. Coba ulangi lagi. Wa wassaynal insan. Wa wassaynal insana. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurni wa liwalidayka
إلي المصير وإن جاهدك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واعتبر سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman memberikan nasihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Telah kami beri nasihat kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dengan serba lelah. Halo Bu? Halo? Siapa yang pernah mengandung? Mana ngacung? Ya, Ibu selama mengandung pernah tidur tengkurup enggak? Enggak pernah. Ya Allah Pak Ustadz. Berbaring ke atas, telentang berat, miring ke kanan berat, miring ke kiri berat. Berapa bulan Bu? 9 bulan. Pak, pernah merasakan capek mengandung? Enggak pernah. Kalau Bapak ingin tahu merasakan capeknya seorang ibu, coba gantian sama ibu. Bapak sebulan, ibu sebulan. Tidak akan bisa Bapak Ibu rahmatullah betapa capeknya seorang ibu. Allah menceritakan dalam Al-Quran capeknya seorang ibu. Ustadz cari nih semua Quran, ada enggak ya cerita tentang capeknya seorang ayah? Enggak ketemu. Ustadz cari lagi, ada enggak ya nama surah dari seorang ayah? Surah Ar-Rijal, ada enggak? Enggak pernah. Yang ada surah apa Bu? An-Nisa, surah ibu-ibu. Masya Allah. Di sini juga cerita lagi. Cerita tentang capeknya seorang ibu ketika hamil. Ya Allah, luar biasa. Di sini kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu mengandung capek. Allah ceritakan, Pak Ustadz, ya kenapa Allah ceritakan capeknya seorang ibu? Kenapa Allah tidak menceritakan capeknya seorang ayah? Karena capeknya ibu tidak kelihatan. Anak tidak tahu bahwa ibunya capek. Mengapa kau nggak tahu? Karena dalam kandungan ibunya. Kalau dia sudah lahir, melihat bapaknya, bapakku keluar masuk. Kemana bapak mah? Cari nafkah. Wah, berarti yang paling berjasa dalam hidupku bapak. Mama
Mama hanya di rumah nunggu. Tidak tahu itu anak. Gimana anak menyusu kepada ibunya. Ada yang tahu waktu kecil? Tidak tahu kita menyusu kepada ibu kita. Makanya Allah turun tangan cerita tentang capeknya sang ibu. Itulah mengapa banyak anak berani kepada ibu. Betul? Iya. Ibunya nyuruh, nak bangun. Sekolah, tidur dia. 2 kali ibu nyuruh, nak bangun tuh sudah terlambat. Enggak bangun juga. 5 kali, nak bangun. Enggak bangun juga. 10 kali, enggak bangun juga. Bapaknya datang dari masjid. Buka pintu. Tuh, bapakmu datang. Langsung bangun dia. Jadi bapak itu hanya modal dehem. Gitu aja. Langsung bangun tuh anak. Nah, perhatikan. Makanya Allah turun tangan cerita tentang capeknya ibu. Supaya anak berterima kasih kepada sang ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali menyebut kepada siapa aku mengabdi, kepada siapa aku berbuat baik. Rasulullah menyebutkan ibu berapa kali? 3 kali. Ummuk, ummuk, ummuk. Lalu kepada bapak. Kenapa? Karena bapak kelihatan baiknya. Tapi kalau ibu tidak kelihatan. Begitulah Allah dan Rasulnya menjunjung tinggi keharusan seorang anak mengabdi kepada orang tua. Sekarang lagi musim anak berani kepada orang tua. Anak berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Ustadz, boleh enggak Pak Ustadz aku nonjokin anak? Banyak sekarang lagi di-share di YouTube, di-share. Tuh orang tua nonjokin anaknya. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia kemudian sok hebat jadi orang tua lalu merendahkan anaknya, memukul anaknya? Tidak boleh. Yang namanya kekerasan terhadap istri tidak boleh. Kekerasan terhadap anak tidak boleh. Mereka manusia ciptaan Allah, tidak boleh sedikit pun kita berkata-kata kasar, apalagi memukul anak dan istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallah Ustadz Amir Faisal dan juga adik Kaila yang sudah membersamai kita. Tapi adik Kaila masih akan melanjutkan nanti di segmen berikutnya. 2 hal yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan oleh Abi Amir adalah yang pertama, Rasulullah adalah contoh terbaik dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, salah satu panduan dalam mendidik anak adalah di dalam surat Luqman ayat 13 hingga 14, bahkan bisa dilanjutkan lagi sampai dengan ayat 19 dan seterusnya. 2 hal lagi, bahwa ternyata pesan tauhid dan akhlak, sekali lagi pesan tauhid dan akhlak adalah kunci utama dalam mendidik dan memotivasi anak, apalagi di era yang semakin kompleks saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih akan kembali bersama Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile yang akan menyampaikan subtema amal tak putus dari anak soleh. Dan setelah jeda berikut ini, teman saya Citra Anggia akan bagi-bagi rezeki. Jadi persiapkan untuk Anda telepon di nomor 0815 85 80 5046. Sekali lagi 0815 85 80 5046. Tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia iNews segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang mulia segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, dan seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Mabrur, dan segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews
dan para jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita di masjid yang mulia ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kumpul kita hari ini mendapatkan berkah. Amin ya Rabbal. Melanjutkan tema kita kali ini, anak yang soleh merupakan tabungan untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul telah menyatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang akan terus mengalir untuk kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Inilah yang akan terus mengalir ketika kita sudah tiada. Sedekah baik yang sir maupun yang jahar. Sedekah mau ketahuan apa enggak, itu semata-mata ikhlas karena Allah. Maka sedekah mendingan gede ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Ya Bu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan untuk banyak orang lain. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Inilah yang akan kita bahas. Karena anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Anak merupakan karunia. Ada yang berumah tangga bertahun-tahun, 15 tahun, enggak dikasih anak. Ya Bu. Ada yang baru nikah sebulan, udah beranak. Bukan di sini, bukan. Di sono, di laut. Nih. Ya Bu. Maka anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, peran serta aktif anak menjadi anak yang soleh, membuat anak yang soleh nggak segampang membalikan telapak tangan. Tidak lain adalah madrasatul ula, ibu dan bapaknya. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Jangan harap anak kita rajin ke masjid kalau emak bapaknya nggak pernah ke masjid. Jangan harap anak kita doyan ngaji kalau emak bapaknya nggak pernah ngaji. Inilah membentuk karakter anak yang soleh. Apalagi sekarang kok tantangan anak-anak kita luar biasa. Karena anak-anak kita sifatnya tuh hubbu taklib, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat pengen dia tiru. Dulu saya waktu kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku, Batman. Dulu. Sekarang tontonannya bukan itu lagi Bu. Tontonannya macem-macem. Diikutin gaya-gaya penyanyinya, vokalisnya, cara ngomongnya, gaulnya. Tuh anak-anak alay kalau ngomong, pegel Bu saya dengerin. Kalau ngomong mata melotot, lidahnya keluar. Loh, gue sebenarnya sayang bingit sama lo. Please deh, nggak usah gitu keles. Lo, gue, bapak lo sama bapak gue lain, lah kacau. Ngeri Bu. Bilangin anak-anak kita jangan ngomong begitu udah, ntar ke bawah mati. Anak alay mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, "Marrobuka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat dilawan. Malaikat tanya lagi, "Waman nabiuka, siapa nabi kamu?" Pengen tahu aja apa tahu banget. Tuh, anak alay. Loh. Malaikat marah, masuk neraka lo. Neraka panas. Oh, neraka panas, cius. Terus gua harus bilang wow gitu. Kacau.
kacau Bu. Nih kayaknya parah. Makanya kita pengen membentuk anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana kedua orang tuanya. Madrasatul ula, ibu dan bapak. Ibu lebih dekat sama anak. Makanya saya pesan sama ibu. Karena ibu yang lebih sayang lebih dekat sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener po, punya anak kecil tengah malam nangis. Yang bangun siapa? Enggak ada bapak-bapak bangun. Mana bapak kesel bocah nangis. Siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak bapak. Kurang telaten ngurusin anak. Emak mah sayang sama anak. Karena emak yang lahirin ya Bu. Bagaimana ngerasain sebelum lahir bunting dulu. Buntingan dapat 2 bulan udah kesiksa emak. Muntah tiap jam yang diminta yang aneh-aneh. Kadang tengah malam pengen nyium pala. Pala kereta. Belum kelar ngomong. Dapat 9 bulan, tadi udah dibaca ayatnya. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Tidur miring kayak nomor 3. Celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang tuh emak perjuangannya. Detik-detik melahirkan perut sakit mules penyakit 1000 jadi 1. Saat ngelahirin dia cari lakinya mules perutnya. Aduh bang, ya Allah bang, sakit bang. Suami nyamperin dikit banget ngomongnya, sabar aja neng, emang udah bagian lu. Segitu doang. Bener Bu? Dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, enggak terbuka-buka. Tuh pembukaan 3 aja bang, pok Bu, pinggang belakang rasanya pegel panas, tuh baru pembukaan 3. Katanya, masa saya bunting Bu? Ya Allah, keluar anak brol melahir tuh masih perih, berlumur darah, sakit merintih. Sambil ngerintih emak ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Bener Bu? Nggak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu nih sialan lu, enggak. Emak mah sayang buat dimandiin, dibedong, ditimang, dikudang-kudang. Sayang-sayang dicanyiin sama emak. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Biar bapaknya tukang ojek tetap anak raja Bu ya. Enggak mungkin emaknya ngudang-ngudang. Anak tukang ojek, anak tukang ojek. Enggak, tetap anak raja, raja ojek. Tuh, hebatnya emak. Ibu lebih dekat sama anak, saya titip. Emak mah sayang banget dah, bener Bu? Iya emak mah sayang banget emak. Nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Aneng tayang tuh emak. Makanya ibu-ibu kondangan, pengajian tuh nggak pernah lepas dari tas kecil dibawa. Tuh ada fungsinya. Ada kue talam nganggur comot masukin, ada kue pepek buntel, pisang masukin. Buat siapa yo? Anak. Saya yang ngerasain dulu begitu saya. Emak tuh pulang kondangan ya Allah ditaruh di selampe po. Ada nasi kuning, ditumpuk sama agar. Tumpuk lagi sama kue pepek ya udah lender banget. Dulu saya ngerasain begitu. Emak tuh sayang. Emak sayang. Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Buat tabungan kita di akhirat nanti. Kita pengen meninggal dunia. Dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Makanya pertama harus didasari dengan apa? Pendidikan agama dulu. Kalau agamanya mantap, akidahnya kuat, insya Allah aman. Amin. Maka jangan pernah kecilin anak kita masuk madrasah. Ngaji malam ajarin. Jangan dipandang sebelah mata. Pesantren, majelis taklim, madrasah. Ini kadang-kadang masukin madrasah nggak bangga anak. Anak lo sekolah di mana? Ya daripada kagak sekolah Pak Ustadz. Terus sekolah di mana? Ya di madrasah. Ngomong madrasah jadi madu rasa. Kenapa nggak bangga? Kenapa? Dengan madrasah, majelis taklim, pesantren, agamanya ditanemin lebih dulu. Kuat imannya, akidahnya kuat. Kenapa sekarang mohon maaf banyak anak-anak kita sekolah banyak tawuran? Karena agamanya kosong, pendidikan agamanya dangkal. Pelajaran agama seminggu cuma 2 jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Kalau agamanya ditanemin, insya Allah anak kita aman. Amin. Lihat madrasah pesantren, saya belum pernah dengar ada pesantren pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug. Nggak ada.
Kenapa? Karena agama yang ditanemin lebih dulu. Kalau agamanya mantap, insya Allah aman. Ya amin ya robbal. Nih sekarang tantangan berat bu. Membentuk anak yang soleh rada susah. Dulu orang tua tegas didik anak, galak. Saya dulu mau nonton layar tancap aja susah. Bapak galak, apa kata orang tua? Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Iya bu? Ini dijajah anak-anak kita melalui programnya 3F. F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Tanpa kita sadar sekarang anak-anak kita pakaiannya bu luar biasa ngenes. Perawan umur 19 tahun kaos adenya yang 5 tahun dia pakai. Udah ketat macet ke atas kagak, ke bawah kagak. Nah kalau orang India, Ratu Joda bening-bening. Resep nyatnya, ini bocah kampung. Hitam burik. Mau digaruk ngebul. Pakai baju umpamanya celana wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas wahai. Ngatasan lagi hai hai. Katasan lagi aduh hai. Nah hati. Makanya ayo mudah-mudahan nih bu kita semua bisa membentuk karakter anak kita berakhlak. Menjadi anak yang soleh tabungan akhirat buat kita nanti. Amin. Ya robbal alamin. Maka dari itu ayo jaga anak-anak kita. Didik mereka dengan pendidikan agama. Insya Allah akan aman. Anak-anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Jangan kemana-mana, ntar kita sambung lagi. Ada host udah nyampe dia. Amin. Yang pertama tadi baru F fashion pertama, ya. Masih fashion. ada F yang kedua, F ketiga. F3, Nanti kita jelasin F4, ya. F kelima, ntar habis. Udah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ustaz Nur Fadilah atau Ustaz Tila akan melanjutkan tausiahnya, tapi kita akan jeda sinak. Dan setelah jeda saya akan memenuhi janji saya untuk bagi-bagi rezeki bersama rekan saya Citra Anggir. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali untuk Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, bapak hadirin yang berbahagia, melanjutkan kembali tema kita bahwa anak merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah khianat dosa besar. Kita kepengen punya anak-anak menjadi buah hati belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah. Sekarang tuh berbeda zamannya dengan kita dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua aja takut. Bener bu? Anak sekarang jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu mak? Ngapa lu mak? Bocah sekarang begitu. Maka tantangan berat, godaan berat ke depannya. Tadi saya sudah bilang, F yang pertama untuk menghancurkan generasi anak-anak kita dengan fashion, pakaian. F yang kedua, food. Makanannya sekarang tanpa kita sadari makanan bu. Dulu kan kita lain makannya masih asli bikinan tangan. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Bebe makan sagon kagak boleh ngomong. Nyembur. Tuh, sekarang makanan udah macem-macem, banyak campuran zat kimia, dijajah dari makanannya. F yang ketiga, fun, hiburan anak-anak kita tanpa kita sadar sekarang.
Kadang maghrib, anak emak bukan pada ngaji, berebut remote. Bener Bu? Nih sekarang tantangan berat, kita kepengen punya anak yang soleh. Anak yang soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Kita kepengen Bu anak kita seperti beliau. Ananda Kaila yang suaranya luar biasa dengan kekurangannya bisa menghafal Quran. Ini satu tabungan buat kita nanti di akhirat. Anak kita bisa baca Quran. Mengalir terus pahala-pahala yang diberikan olehnya. Meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Anak yang soleh, emak meninggal, bapak meninggal, masuk ke dalam kubur. Ya Allah, anak yang soleh tampil baca Quran, doain. Tadi udah dibaca ayatnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa yang kita panjatkan terus ketika selesai sholat kita panjatkan. Datang ziarah anak yang soleh ke kuburan. Baca Quran, baca Yasin. Ini kadang-kadang ke kuburan emak, ke kuburan bapak setahun sekali. Lebaran doang. Idep pengki dibawa, pacul dibawa aja koren kuburan emaknya. Emang dasar anak keblek kembang doang aja taroin. Air mawar 3 ember ya siramin. Emaknya dalam kubur pakai gelagepan. Apa begitu. Dalam kubur ngomong bukanan doain. Mak biar tahu nih ya mak. Ntar habis lebaran mak saya mau hajatan. Doain mak biar jangan hujan. Biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah kok. Nih. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak kalau tanpa agama. Maka tanamin agama dulu. Lebih penting agama. Islam sudah bicara masalah pendidikan kok. Ayat yang pertama turun Iqra. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti Islam bicara pendidikan. Terutama pendidikan agama. Maka lihat Bu, bayi-bayi yang baru lahir lihat disambut dengan adzan. Benar? Nulad siapa? Nulad Nabi. Rasulullah mengadhankan Sayyidina Hasan wal Husain, mengikomahkan kuping kiri, mengadhankan kuping kanannya. Ketika baru lahir, adzanin sunnah. Cuman ngajarinnya jangan kencang-kencang. Yang mentang-mentang bapaknya kori, suaranya enak. Baru tumben punya anak. Diajarin kencang banget, mana ajarnya lagam Mekah. Ditompok depan kuping. Allahu Akbar. Langsung pada biru bibirnya. Gemeter kelenger, mati tuh bocah kena sawan. Ini adanin kuping kanan, ikomahkan kuping kiri. Kenapa? Panca indera yang berfungsi pertama bukan mata, bukan kulit. Mata belum bisa melihat, kulit belum bisa merasa. Tapi yang berfungsi pertama pendengaran. Telinganya dimasukkan suara. Sebelum dia dengar suara yang lain. Yang masuk ke dalam kupingnya. Lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Pendidikan iman. Maka anak kita bangga punya anak pinter, otaknya cerdas, otaknya boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Iya Bu? Tinggal lihat aja bakatnya di bocah apa. Yang penting agama sudah tertanamin dulu. Ustadz, anak saya dari masih kecil mainnya obeng mulu. Ntar gedenya jadi montir. Montir yang beriman, ngerti agama, tanamin agama lebih dulu. Anak saya dari masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu Pak Ustadz. Pilot. Ntar gedenya jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya masih kecil mainnya tembak-tembakan mulu Pak Ustadz. Abri polisi, ntar jadi abri polisi yang beriman, ngerti agama. Anak saya lain dari yang lain Pak Ustadz. Dari masih kecil korengan mulu. Dokter. Insya Allah jadi dokter yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Kita pengen Bu menjadi punya anak. Sebagai buah hati penerus cerita dan pelanjut sejarah buat kita. Artinya apa? Anak adalah merupakan tabungan buat kita. Tabungan akhirat. Setelah kita tiada, insya Allah yakin anak kita yang datang mendoakan kita. Kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum, bocah pinter. Tanahnya itu-itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran, dapat warisan banyakan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter. Akhirnya lama-lama kuburan engkong gak dia jual.
Diomelin sama temennya, itu kuburan lu jual. Enggak, gue ngejual kuburan, gue jual tanahnya. Itu ada kuburannya lah, kuburan aja ngikut. Gue kagak suruh ngikut, yang ngikut juga. Tuh bocah pinter po. Makanya kita pengen anak-anak kita jadi anak yang bener. Anak yang soleh, anak yang soleha. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat. Pendidikan agama harus ditanamkan lebih dulu. Baca Quran, insya Allah dihafal. Ya Allah bu, kalau dengar Ananda Kaila tadi baca Quran, miris hati kita bu. Ya Allah, terasa terenyuh, bangga. Ya Allah, emaknya pasti girang. Orang tua pasti girang ngelihat anaknya punya talenta seperti itu. Bisa baca Quran dengan suara yang indah. Makanya pentingnya Pak Bu mendidik anak. Kenapa? Karena anak ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Dan anak bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ayo didik mereka dengan pendidikan agama. Ajarin ngaji, baca Quran, perhatiin. Jangan sekolah doang dianterin. Ngaji, guru lekar tuh anterin bu ke TK, TPQ, datang ngaji. Ini kadang-kadang sekolah doang dianterin, Pak Guru anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya berapa, semua saya bayar. Giliran ngaji lekar sama ustaz di kampung, tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Kagak ada yang nganterin, Iqra udah sobek kagak dibeliin. Peci udah buluk gak diganti. Baju koko kancingnya lain sebelah. Sendal udah pada lain, gak diperhatiin ya Allah. Jus ama udah pada sobek, jus ama sobek. Tengah sobek, depan sobek. Akhirnya ketemu bacanya Alam Taro. Karena tengahnya sobek ketemu Alam Nasro. Pulang ngaji ditanya, lu ngaji apaan sama guru Neng? Ngaji 2 alam mak. Kok 2 alam? Ya itu mah Alam Taro sama Alam Nasro. Kacau. Emang Ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu pre. Malam Sabtu udah ngomong anak-anak jangan lupa besok ya malam Senin bayaran. Yang gede 10.000, yang kecil goceng. Kita tunggu-tungguin malam Senin bu udah girang banget hati ini bocah pada bayaran. Hujan. Ini kagak ada yang dateng. Akhirnya datang bertiga-tigaan doang. Yang satu kita ajarin geblek banget. Yang satu udah nyender aja ngiler. Yang satu nanya mulu nanya. Bocah sekarang kritis-kritis bu. Loh kita ceramah aja diprotes kadang-kadang. Anak-anak siapa orang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Nyeletuk bocah di belakang, Ustadz nanya kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada bu. Lah guru akalnya banyak, hitung pori-porinya Paul, saya kata gitu aja udah. Ya Allah sekarang begitu pertanyaan bu yang kagak-kagak, anak kita kritis-kritis, ya bu. Makanya kalau nggak ada filter dari orang tua, agama nggak ditanamin, ngeri, tantangan berat, godaan berat. Apalagi zaman sekarang kok penampilan bocah anak-anak kita, apalagi anak laki tuh, Allah, baru parah dah bu. Naik motor udah ngetrek, malam minggu, knalpotnya diganti racing, tarik, depan rumah nenek-nenek maghrib jebetot, nenek-nenek bayang maghrib sampai kaget. Sampai latahan, sampai salah baca doa. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Wah. Ya Allah. Bu. Semuanya salah. Maka dari itu ayo bu anak-anak kita adalah buah hati. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai bekal di hari akhirat nanti. Artinya kalau sudah kita punya bekal di hari akhirat nanti, anak-anak yang soleh yang akan menemani kita semuanya. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul cinta kepada para anak-anak kita yang anak yang soleh. Kumpul bareng di keluarga bersama keluarga yang soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dari saya semoga cahaya hati yang hari ini tayang dan seterusnya akan membawa kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta terhadap ilmu dan membawa keberkahan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile bahwa tantangan menjadi orang tua sekarang lebih berat karena banyaknya godaan dan gangguan dari luar. Maka ayo para orang tua sekarang
belajar kembali, mengaji kembali agar kita tidak hanya untuk diri kita karena kita nantinya akan berlalu dan digantikan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan senantiasa anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih akan kembali tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Jami Al-Mabrul, di Masjid Jami Al-Mabrul dalam Cahaya Hati Indonesia, dan kita berada di segmen akhir dengan tema besar anak soleh sebagai tabungan akhirat, dan guru-guru kita sudah memberikan tausiahnya, memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna kepada kita untuk mendidik anak-anak kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan insya Allah membawakan atau memberikan kita mahkota di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita, Ustadz Amir Faisal dan juga Ustadz Nur Fadilah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Amir Faisal dan dilanjutkan dengan sholawat bersama. Saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, marilah dalam detik-detik yang sangat mahal ini khusyukkan hati, angkatlah tangan. Rasulullah SAW mengajarkan kita mengangkat tangan, ayajma' bainal kaffain, digabung kedua telapak tangan kita dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami banyak dosa, kami banyak khilaf. Seringkali kami berbuat dosa kepadamu ya Allah. Seringkali kami tidak khusyuk dalam solat-solat kami. Seringkali kami terlambat melaksanakan solat kami pada waktunya. Seringkali kami berkata-kata kasar kepada istri kami, membentak-bentak istri kami. Seringkali kami berkata-kata kasar kepada anak-anak kami. Seringkali kami berkata-kata kasar kepada orang tua kami. Ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang soleh bagi orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang soleh bagi orang tua kami. Jadikan kami orang tua yang soleh bagi anak-anak kami. Jadikan kami suami yang soleh bagi istri kami. Jadikan kami istri yang solehah bagi suami kami. Jadikan kami ibu yang solehah bagi anak-anak kami. Ya Rabb, jangan sampai kami menjadi orang tua yang selalu mengajarkan kepada anak-anak kami pendidikan yang salah ya Allah. Jadikan kami contoh terbaik untuk anak-anak kami sehingga anak-anak kami belajar. Setiap kami menyaksikan anak-anak kami, mereka selalu menyenangkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan yang sedap dipandang mata. Berikan kepada kami anak-anak yang indah dipandang mata. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami rumah yang indah. Rumah Al-Quran. Rumah yang di dalamnya diperdengarkan Al-Quran. Diperdengarkan zikir kepadamu ya Allah. Jadikan rumah-rumah kami rumah tempat ibadah kepadamu ya Allah. Rumah tempat kami mentaatimu ya Allah. Sehingga lahir dari rumah-rumah kami generasi Ahlul Quran, generasi yang mentaatimu ya Allah. Bukan generasi yang nakal, bukan generasi yang bejat, bukan generasi pembohong, bukan generasi penipu, bukan generasi penzina, bukan generasi pemabuk. Ya Rabb, jagalah dari rumah kami ya Allah. Engkau merintahkan kepada kami ya Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan rumahmu dari api neraka. Ya Rabb, terimalah doa kami, terima doa kami ini ya Allah. Kami telah memohon kepadamu, kami mohon
memohon kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah. Engkau berjanji bahwa orang yang berkumpul dalam majlis ta'lim akan diterima doanya. Di sini kami berdoa kepadamu, terimalah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah